pembahasan ini, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Mursalim yang telah memberikan saya tugas ini sehingga saya dapat mengetahui apa itu manajemen pemasaran. Perkenalkan, nama saya Gloria Angelina Liberty, kelas A1 Manajemen, NIM 201041713132. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran atau yang biasa disebut dengan marketing management merupakan salah satu jenis manajemen yang dibutuhkan untuk semua bisnis. Marketing manajemen ini menyangkut produk atau jasa agar lebih dikenal konsumen. Oleh sebab itu, pihak perusahaan harus mengerti lengkap terkait manajemen marketing ini. Pengertian manajemen secara umum yaitu manajemen pemasaran atau marketing manajemen merupakan analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional atau tujuan-tujuan perusahaan. Yang berikutnya yaitu fungsi manajemen pemasaran. Fungsi manajemen pemasaran diantaranya ada aktivitas menganalisis, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasarannya sehingga dapat diperoleh seberapa besar peluang untuk merebut pasar dan seberapa besar ancaman yang harus dimiliki. Saya akan menjelaskan lebih jelasnya tentang fungsi manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran yang pertama ada yaitu analisis pasar. Setiap perusahaan mempunyai dan melaksanakan berbagai elemen penting yang terdapat dalam aktivitas marketing dan penjualan yang bertujuan untuk membuat konsumen yang baru maupun lama tertarik kembali untuk menggunakan produk atau fasilitas yang ditawarkan secara terus-menerus. Proses kegiatan dari analisis pasar yaitu analisis terhadap peluang dan ancaman serta analisis perilaku konsumen. Yang kedua, segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini adalah kegiatan membagi suatu pasar ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda, di mana setiap kelompok mempunyai ciri yang hampir sama. Maksud dari kegiatan melakukan segmentasi pasar agar kegiatan pemasaran dapat dilakukan lebih terarah dan sumber daya di bidang pemasaran dapat digunakan lebih efektif dan efisien. Syarat segmentasi pasar yaitu dapat diukur atau measurable baik besarnya maupun luasnya, serta daya beli segmentasi tersebut dapat dicapai sehingga dapat dilayani secara efektif, substansial, sehingga dapat menguntungkan jika dilayani dan dapat dilaksanakan. Yang ketiga yaitu menetapkan pasar sasaran. Kegiatan menetapkan pasar sasaran meliputi evaluasi bagian pasar, ukuran dan pertumbuhan bagian seperti data tentang usia nasabah, pendapatan, jenis kelamin, dan dari jenis setiap segmen. Struktural yang menarik dilihat dari probabilitas dan sasaran serta sumber daya yang dimiliki. Yang keempat, penempatan pasar. Perusahaan yang baru mampu melakukan identifikasi posisi pesaing yang ada sebelum menentukan penempatannya sendiri. Yang kelima, perencanaan pasar. Perencanaan pemasaran. Sebuah perusahaan dalam melakukan perencanaan harus melakukan 4 tahap sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan misi perusahaan. Yang kedua, mengenali unit-unit bisnis strategis perusahaan, menganalisis dan mengevaluasi portofolio bisnis yang ada. Yang ketiga, mengenali area bisnis baru yang akan dimasuki. Yang ketiga yaitu tujuan manajemen pemasaran. Pertama, menciptakan demand atau permintaan, yaitu dengan cara membuat yang berhubungan untuk mengetahui selera konsumen atau preferensi
konsumen terhadap barang atau jasa yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, meningkatkan keuntungan. Yang ketiga, menciptakan pelanggan baru. Menciptakan pelanggan baru itu artinya mengeksplorasi dan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan secara luas dengan cara menganalisis konsumen tersebut. Yang ketiga, memuaskan pelanggan. Yang keempat, mencitrakan produk yang baik di mata publik. Konsep manajemen pemasaran menurut Kotler pada tahun 1997 menerangkan 5 konsep alternatif dalam manajemen pemasaran. Yang pertama, konsep produksi. Konsep produksi merupakan konsep bahwa konsumen atau pelanggan akan menyukai produk yang tersedia dan harganya terjangkau, serta manajemen harus berusaha keras untuk memperbaiki produksi dan efisiensi distribusi. Konsep ini masih berlaku pada situasi apabila permintaan produk lebih besar daripada penawarannya dan terjadi biaya produk lebih tinggi dan perbaikan produktivitas diperlukan untuk menurunkannya. Yang kedua, konsep produk. Konsep produk bahwa konsumen akan menyukai produk bermutu terbaik dan sifat paling inovatif, bahwa perusahaan harus mencurahkan energi untuk menerus melakukan perbaikan produk. Yang ketiga, konsep penjualan, bahwa konsep konsumen tidak akan membeli produk untuk perusahaan dalam jumlah yang cukup kecil. Perusahaan mengadakan usaha penjualan dan promosi berskala besar. Konsep ini biasanya dilakukan pada barang yang tidak terpikirkan untuk dibeli oleh konsumen. Contohnya, asuransi. Industri ini harus mahir dalam melacak calon konsumennya dan menjual manfaat produk ke konsumen dengan tujuan menjual barang atau jasa yang perusahaan buat, bukan produk apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang keempat, konsep pemasaran. Konsep pemasaran mulai diberlakukan karena penjualan mulai turun. Pertumbuhan produk melambat, pola pembelian yang berubah, serta persaingan yang meningkat, serta biaya penjualan yang meningkat. Konsep pemasaran berwawasan sosial. Konsep pemasaran berwawasan sosial berarti konsep bahwa perusahaan harus menentukan kebutuhan, keinginan, minat pasar, serta menyerahkan kepuasan yang didambakan itu secara lebih efektif dan efisien daripada pesaing dengan cara yang bersifat memelihara atau memperbaiki kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Sekian dari saya. Jika ada pengucapan atau kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.